Wow. Alhamdulillah senang, bersyukur, bangga bisa ikut serta di proses pembuatan film Perayaan Mati Rasa tayang 29 Januari 2025. Senang banget bisa main sama Om Dwi lagi. Senang untuk pertama kalinya bisa main bareng sama Bang Randi, sama Devano, sama Dul, bikin band beneran juga dan emang beneran ngebawain lagu-lagunya band di film Midnight Serenade secara langsung. Happy banget. Iya, bahwa ternyata bikin film panjang ya prosesnya ya, dan nggak semudah membalikan telapak tangan gitu, karena selama ini biasanya kan ditawarin itu bentuknya udah jadi skripnya gitu kan, lalu kita harus mendalami karakternya, tapi bagaimana ikut berproses bahkan dari si skrip itu belum ada gitu, jadi banyak banget belajar. Mau seriusin Midnight Serenade mungkin ke depannya, Iqbal? Kalau di calling lah, cowok panggilan tergantung callingan. Saya sih ngobrol sama dia banyakan canda dan kata-kata ini sih satu sama lain, karena emang basicnya temenan dan kita sadar bahwa level pertemanan kita akan selalu lebih tinggi daripada level pekerjaan kita gitu. Jadi ketika ngobrol, berdiskusi, bahkan ketika harus beradu argumen, paham bahwa pekerjaan itu satu hal, tapi pertemanan kita dan hubungan kita itu jauh lebih tinggi dari segala-galanya. Pasti dong, pasti ada. Maksudnya ini filmnya relate, kan film tentang anak juga gitu. Relate juga nggak sih ke kehidupan manusia, apalagi anak rasa takut juga nggak sih ntar kalau anak-anak yang nanti akan sendirian gitu, bisa jauh dari orang tua misalnya. Saya dulu pernah seperti mereka loh. Jangan lupa sebelum saya jadi bapak, saya juga pernah jadi anak juga gitu kan. Jadi memang ini proses perjalanan hidup ya gitu. Yang pasti kan ada masa-masa umur yang kepengen tuh memberontak gitu. Kepengen saya bisa, gue bisa kok, gue udah gede gitu kan gitu. Ya tapi kan itu proses pembelajaran semua manusia untuk menjadi lebih bijaksana gitu. Semakin tua punya anak, ya hidup itu berputar siklusnya gitu kan. Tapi dengan apa ya, perayaan Mati Rasa ini semua rasa itu perlu kita rayakan gitu kan. Karena kalau nggak ada penderitaan nggak akan ada kebahagiaan gitu kan. Jadi ya apa ya, terang akan bermakna kalau ada gelap gitu. Jadi ya inilah, mari kita rayakan semua rasa dengan perayaan Mati Rasa. Sebagai orang tua dan bermain film, apa pembelajaran baru yang mau didapat? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebagai orang tua ya, pembelajaran saya adalah percaya kalau setiap kelahiran itu punya misinya masing-masing, udah punya blueprintnya masing-masing. Jadi kalau saya sebagai orang tua kepada anak saya, kamu jalankan apa yang membuat kamu senang. Aku nggak mau, saya punya pengharapan tapi bukan paksaan gitu. Ya saya biarkan anak saya memilih jalannya dan dia belajar dari pilihannya. Yang penting saya ada di sebelahnya gitu. Dan tidak melarang juga nih keinginan anak-anak kan. Saya menuntun tapi pilihannya biar dia yang Menuntun bukan menuntut. bukan menuntut, saya menuntut. Saya melakukan apa yang membuat apa yang di bayangan saya menyenangkan, karena kalau enggak menyenangkan di bayangan saya nggak akan melakukan itu. Jadi ada kemungkinannya untuk terus menjadi ikutan proses gitu ya di balik layar, tapi enggak juga tiba-tiba stop gitu akhirnya ada di depan layar. Saya ikutin arus lautnya aja dulu, ombak laut. Oh, ada. Boleh ceritain dong Midnight Serenade itu kayak gimana sih udah akhirnya bisa. Saya bangga banget di film Perayaan Mati Rasa ini saya bisa bersatu, padu menjadi sebuah grup musik, sebuah regu yang benar-benar mantap banget ya. Ada Bang Randi, kedua anak muda ya. Bener. Harusnya tadi pertanyaan soal orang tua, ini ditanya juga, dia kan orang tua. Iya, Berarti ini bisa jadi stand in bapaknya Ian.
drummer, iya kan, drummer, gue main bass, Devano frontman, vokal, Dul Jailani sebagai gitar, menulis lagu juga. Ini teman-teman kawan kecil sebenarnya, kita udah kenal udah lama. Gue sih bangga, nggak tahu kalau kalian gimana. Bangga dong. Taunya gue doang, mereka kayak bagus. Kita semua tergantung Dul Jailani kalau kita. Ya, tapi butuh penari latar gitu nggak sih bandnya gitu? Satu tahun ada merasa ya bisa diajari. Masuk. Sisanya cuma bareng-bareng ya. Tapi saya senang banget gitu. Maksudnya dalam proses workshop kita nganterin saya senang banget karena semuanya bukan lebih besar di sini. Saya harap nantinya juga terdeliver di filmnya. Jadi semangatnya, udah rasanya itu saya harap bisa terdeliver nanti tahun 2023. Untungnya saya sudah tidak. Prosesnya 2 bulan kali ya? ya 2 bulanan tuh deh kayaknya, Juli Agustus gitu. Juli ya mulai kita ya. Tapi kalau buat saya juga yang menarik selain Dul ikut serta menulis lagu gitu ya, bagaimana kalau teman-teman perhatikan lebih dengan seksama, ada transformasi juga di delivery vokalnya seorang Devano Danendra yang buat saya harus disampaikan dan harus diapresiasi lebih, karena Devano bekerja sangat keras untuk akhirnya bisa menjadi frontman-nya Midnight Serenade itu ya. Ya, itu suatu perbedaan antara Devano yang solois dan Midnight Serenade aja sih, karena pun ini juga ada dalam sebuah film di mana kita memanfaatkan adegan karakter yang asli dan juga karakter di film, jadi kayaknya suatu kesenangan juga buat aku sendiri untuk bisa membedakan Devano dan Real. Nah, sekarang Mas Dwi, mungkin kan Oke, pertanyaan terakhir ya. mungkin kan film ini banyak yang notice kayak berarti menjadi anak pertama, tapi yang biasanya Mas Randi sama Mas Budi sering kayak berat nggak menjadi bapak? Ya balik lagi dari film ini juga seperti kata-kata yang tadi itu benar banget, menuntun bukan menuntut, itu buat saya sebagai di sini kan saya ngerasain dari dua side nih gitu, ketika memposisikan jadi anak ternyata memang kita, apalagi anak pertama itu memang tugasnya cukup berat karena dia yang berjuang duluan di keluarga, kayak terbentur-bentur duluan untuk ngasih tahu nanti ke adiknya bahwa jalan yang ini tuh ternyata rumit, lebih baik lewat jalan yang ini. Jadi seorang kakak tuh juga berkorban untuk terbentur duluan lah kayak gitu. Tapi ketika satu sisi melihat point of view dari orang tua, emang ada benernya ya, kita nggak bisa ngasih ekspektasi yang gimana-gimana karena anak pertama itu tuh pengen coba hal semuanya, pengen dia coba dulu. Jadi kita benar-benar harus nonton di sampingnya terus dan pastikan bahwa dia nggak jatuh ke jurang terlalu dalam atau gimana, kita sekedar ngingetin dan positif. Jadi seorang Wah, berat apa nggak jadi seorang orang tua? Jadi seorang orang tua itu sih yang nggak mungkin kita nggak punya masalah, pasti beban itu pasti ada kan. Tapi bukan diukur dari sebagaimana beratnya sebuah masalah, tapi tanggapannya terhadap setiap masalah. Masalahnya sama, tapi tanggapannya pasti belum tentu beda-beda belum tentu sama setiap orang, pasti beda-beda. Jadi tanggapannya, ya kalau kita menanggapinya itu ke positif, pasti itu nggak menjadi sebuah masalah, jadi sebuah pembelajaran. ini kan bisa Oke, udah. sebagai Biasa lagi udah. bisa dibilang juga sebagai perempuan. Mungkin dari kalian satu persatu ada Nggak bisa, nggak ada waktu. ya, Satu aja. ada nggak sih Mbak. perwakilan yang pengen disampaikan dari anak ke anak, ya mungkin dari anak Anak untuk orang tua Mbak. atau sebaliknya gitu. Mungkin untuk seluruh keluarga yang sedang menyaksikan ini dimanapun berada, seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, anak tunggal, siapapun kamu, dimanapun kamu berada, bahwa terus jaga komunikasi antara satu sama lain, dan sejauh-jauhnya kamu mencoba untuk mengejar mimpi. Jangan lupa kalau akan selalu ada keluarga di rumah yang menanti. Jadi jangan lupa nonton film perayaan
perayaan Mati Rasa sebagai pengingat kalau satu-satunya yang kita punya di dunia ini adalah family. Mulai 29 Januari. Terima kasih. Perayaan Mati Rasa. Thank you. Kami semua. Foto dulu sekali. Foto dulu sekali.